Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 6 juta rupiah dengan akun yang baru aja kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nanti nggak ketinggalan poin penting di video. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang tentunya belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas tentang berbagai aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan resmi OJK ataupun pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal juga guys. Walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aja aplikasi pinjaman online ilegal yang masih berada di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar guys. Tapi di sini kalau kalian ingin mengajukan pinjaman dan ingin membayar, carilah pinjol yang legal ataupun yang sudah terdaftar di OJK. Dan juga ada himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi di sini keputusan pribadi kalian. Mau pinjam di pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Di sini saya akan bacakan anjuran dari Kominfo terlebih dahulu, yaitu jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector atau penagih fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun, Samuel Abrijani Pangrapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech ilegal. Masyarakat juga tidak perlu takut bila fintech ilegal membawa kasus ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Iya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi, bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota AFTEK syaratnya harus terdaftar di OJK. Itu dia guys anjuran dari Kominfo. Saya ingatkan kepada kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial ini lebih semangat lagi ngebahas konten baik tentang aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK ataupun pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal guys. Langsung aja ke dalam aplikasinya. Jadi aplikasi yang akan saya bahas ini tentunya dia sudah tersedia di Play Store, yaitu adalah aplikasi dari Dana Rakyat guys. Jadi kita tinggal buka Play Store aja dan ketik Dana Rakyat, maka kita langsung akan ditampilkan Dana Rakyat dan tinggal klik aja ya guys. Di sini Dana Rakyat mendapatkan jumlah download baru 5.000 lebih. Ya artinya belum viral ya guys, baru sedikit nih orang yang mendownload aplikasi ini. Mendapatkan rating 4,8 dari 554 ulasan. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Dana Rakyat, di sini perlindungan data terjaga, pengajuan hanya butuh KTP, limit hingga 6 juta rupiah dan customer service-nya juga ada di sini. Selanjutnya, setiap aplikasi itu tentunya memiliki tentang aplikasi guys yang menjelaskan apa itu Dana Rakyat, misi-misinya. Selanjutnya untuk simulasi pinjaman, syaratnya apa aja dan bagaimana cara mengajukan itu pasti udah dijelaskan di sini guys. Nah, untuk syarat meminjam di Dana Rakyat ini, yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua usianya 18 hingga 55 tahun, yang ketiga punya akun pribadi dan yang keempat memiliki penghasilan tetap.
Nah, silakan kalian bisa langsung mendownload dan menginstal ya. Tapi di sini kita akan cek dulu nih apakah benar dana rakyat ini telah tersedia di OJK atau benar-benar ilegal guys, seperti itu. Di sini saya akan membacakan dari dokumen penyelenggara fintech lending yang telah berizin ya, perusahaan fintech lending berizin per 3 Januari 2022. Ini dari ojk.go.id. Nah guys, di sini ada 103 fintech yang legal ataupun pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Di sini jelas banget ada nomornya, nama sistem elektronik ataupun nama aplikasi, websitenya, nama perusahaan, surat tanda berizin ataupun terdaftar, tanggal, jenis usaha, serta sistem operasi. Jadi di sini lengkap banget guys. Kalian bisa cek ya. Di sini kita ketik aja dana rakyat. Ternyata tak ada yang cocok. Kalau ada keterangan tak ada yang cocok, bisa dipastikan pinjol tersebut adalah pinjol yang ilegal. Setelah kita mengetahui pinjol tersebut adalah pinjol yang ilegal, kita bisa langsung download, install, lalu tinggal kita buka aja. Untuk pinjaman tertinggi di sini 6 juta rupiah. Tetapi guys, setiap orang itu memiliki jumlah pinjaman ataupun limit pinjaman yang berbeda-beda. Ada yang hanya mendapatkan 200.000, 300.000, 1 juta, bahkan sampai 6 juta. Itu setiap orang pastinya berbeda-beda. Nah, di sini tinggal ambil sekarang aja guys. Maka di sini ada beberapa langkah ya yang untuk kalian isi agar kalian ini mendapatkan limit pinjaman. Di sini tinggal kalian isi aja ya, selesaikan informasi pribadi. Jadi silakan kalian bisa isi aja, dan jika kalian bingung nanti bisa berkomentar di bawah video ini guys. Semoga bermanfaat. See you next time and happy enjoy.